Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Irma Nova Asriati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi kepada teman-teman untuk membuat belimbing wuluh untuk kita jadikan asam sunti ya teman-teman. Sebelum kita ke pohonnya, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, cekidot. Nah, kita akan pergi ke pohon belimbing wuluhnya ya teman-teman. Nah, ini belimbing wuluhnya yang masih berbunga ya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya dia di saat berbunga. Nah, ini ya teman-teman. Bunganya ini lebat sekali. Sunti ya teman-teman. Kalau bahasa Aceh bilang asam sunti. Nah, ya teman-teman. Ya. Sekarang saya sudah mempersiapkan tempat untuk kita taruh setelah kita petik dari pohonnya ya, belimbing wuluhnya. Nah, sebelah sini ya. Nah, banyak ini ya teman-teman. Ini persiapan untuk membuat asam-asaman ya. Kita buat asam suntinya dulu. Oke, kita pergi ke pohon sebelahnya yang sudah siap kita panen ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman pohonnya. Pohonnya itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah, lebih besar pohon yang sedang berbunga dibanding pohon yang sedang berbuah ya. Nah, ini dari posisi jauh ya. Nah, ini belimbing wuluh yang sudah kita petik, kita akan taruh di tempat ini ya. Kita sediakan tempat. Kita petik yang besar-besar aja. Nah, kita petik. Nah, ini ya. Ini yang sudah siap kita panen ya. Sudah siap kita panen. Kita petik satu-satu aja supaya tidak banyak rontok juga ya. Dan pun bisa kita pilih-pilih pohon yang sudah siap kita panen. Oke teman-teman. Ya. Nah, ini masih kecil-kecil, biarkan saja ya. Mungkin nanti kita tunggu besarnya aja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, udah seperti ini ya teman-teman. Nah ya, kita petik yang besar-besarnya aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bunga ini bermanfaat juga ya bagi kesehatan kita. Di saat kita sariawan, bisa nih kita pijat-pijat seperti ini. Nah, nanti dia ada airnya ya. Terus langsung kita taruh di bagian yang sakit sariawannya ya teman-teman. Ini cepat sembuh kita. Saya pakai ini ampuh ya. Nah, ini kan yang merah nih. Dah, merah ini nanti kita taruh air. Biasanya kita taruh airnya aja. Itu perih, tapi perihnya nggak akan lama ya. Langsung dia ada reaksi dari si bunga belimbing wuluh ini. Oke ya. Sekedar info ya teman-teman. Nah, kita petik lagi. Ini lumayan banyak ya teman-teman. Bisa lah ya.
Bisa banget ini ya teman-teman. Alhamdulillah saya di saat perlu buat asam-asaman tidak perlu beli lagi karena sudah kita buat sendiri. Malahan sekarang ya di daerah saya kalau buah belimbing itu udah lumayan asing ya. Makanya kita harus punya, kalau kita suka asam-asaman ya lebih bagus ada pohon sih belimbingnya supaya kita tinggal ambil aja ya. Nah ini ada lagi nih, kita petik sekarang. Nah kita petik ya teman-teman, silau nih karena ini di luar ya. Nah ini ya kita taruh. Ini posisinya lagi di luar rumah ya, dan ada tetangga-tetangga yang lagi ngobrol ya. Nah ini ya jadinya ya. Nah ini ya teman-teman, ini ada gala kita petik karena ini terlalu tinggi ya bagi saya. Oke, oh, menutupi ya. Nah ini teman-teman. Nah sudah kita petik ya, kita taruh ke sini. Oke, udah selesai. Nah ini ya kita bawa dulu. Sorry ya teman-teman, agak goyang nih. Saya petik di sebelah jari, sebelahnya saya bawa ya. Nah kita bersihin ya teman-teman. Nah ini belimbingnya sudah saya bersihkan ya dari batang-batangnya ya. Nah ini langkah selanjutnya kita akan merendam si belimbing hulunya. Oke, dalam waktu semalaman kita rendam ini ya teman-teman. Kenapa kita harus membersihkan dari batangnya? Karena nanti di pertengahan kita jemur, kita harus juga ini kita pisahin juga seperti ini ya. Kita pisahin agar bunga ini tidak ada lagi di belimbingnya gitu, supaya cantik nanti jadinya. Walaupun kerut nanti jadinya ya kan, nanti lebih cantik gitu, nggak ada warna-warna lainnya, jadi warna kuningnya aja gitu. Oke, sekarang kita rendam. Ini kita bawa ya untuk kita merendam. Nah ini sudah saya siapkan ya, saya siapkan untuk merendam si belimbing hulu ini ya. Sebelum kita merendam belimbing hulu ini, tentunya kita akan menyediakan air dulu ya teman-teman. Ini kita rendam sampai penuh ya teman-teman, sampai terendam ya. Oke ya, kita ambil dulu ya, kita ambil dulu di gayungnya ini enggak air sumur ya teman-teman. Nah kita taruh. Nah masih belum cukup ya teman-teman, nih masih belum cukup ya, masih belum terendam semua ya. Oke, selanjutnya kita taruh lagi ya seperti ini. Nah ini biarkan dalam semalaman ya teman-teman, supaya nanti biar cepat kering. Setelah kita merendam semalaman, besoknya kita akan menjemur si belimbing hulu ini ya. Nah, belimbing hulu ini kita jemur besok ya. Ini hari Minggu ya teman-teman, ini hari Minggu ya. Saya buat videonya ini hari Minggu, dan besok hari Senin saya akan posting lagi ya bagaimana caranya, langkah-langkah selanjutnya untuk sampai jadi asam suntinya ya teman-teman. Ini kalau di Aceh, alhamdulillah kalau di Aceh ya, kebetulan saya orang Aceh dan tinggal di Aceh ya, tidak kekurangan kalau ada pohon si belimbing hulunya, tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan asam sunti ya. Malahan teman-teman kadang kalau misalnya ingin membeli, boleh ya DM aja ke Instagram nantinya ya, kalau jadinya itu bagus teman-teman boleh ya. Saya khususnya dari Aceh ya, nanti dinonton terus video saya. Besok saya update kembali ya menjemur si belimbing ini. Oke. Nah ini setelah kita rendam jam 8 pagi ya, ini udah jam 15 sore ya teman-teman. Ini sudah kita rendam, sebagian sudah ada yang ini ya, sudah ada yang menguning nih, sudah ada yang menguning, ini juga ada yang masih hijau ya. Nah kita balik ya teman-teman, yang kuning kita baliknya ke atas ya, supaya yang hijau di atas akan sama rata setelah kita rendam semalaman ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik agar kuningnya merata. Oke. Nah ini ya teman-teman, sudah rendam semalaman ya.
Jadinya sudah seperti menguning begini ya teman-teman. Langkah sekarang kita akan membuang air ini. Bentar lagi akan kita jemur ya di bawah terik matahari. Oke, kita buang dulu airnya ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita tuangkan ke keranjang ini ya teman-teman. Ya. Nah, sekarang sudah kita tiriskan ya, ke dalam sini. Nah, ke dalam sini sudah kita tiriskan ya. Ini langkah selanjutnya kita tinggal jemur ya, jemur di bawah sinar matahari ya. Oke, kita akan menjemurnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menjemur ya. Oke, kita taruh aja seperti ini ya. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah sampai di tempat, tepatnya di bawah sinar matahari ya teman-teman. Sekarang kita jemur. Oke ya, kita jemur, kita susun di sini. Kita nggak bisa langsung kita jemurnya kita tumpahi ya, supaya cepat kering. Kita jemur yang rapi ya, dan tidak berdempet-dempet. Oke, kita langsung saja. Ini belimbingnya sudah pada bersih ya, sudah kita cuci dan sudah kita tiriskan ya. Nah, ini ya. Ini kita jemur ya, supaya dia cepat kering. Oke. Di sini mataharinya bagus ya, lagi bagus ya. Kita habiskan dalam satu keranjang ini aja ya teman-teman. Nah ya, kita lanjutin ya, kita jemur, kita rapiin. Nanti sore ya kita ini ya, kita cabutin agar dia lebih bersih ya. Nah, ini kan udah nampak nih bersih ya teman-teman. Udah kita cuci, udah kita tiriskan juga ya. Ini lebih rapi dia dan lebih bersih. Nah, ini ya terakhir kita. Nah, sudah selesai saya jemur dalam satu keranjang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tunggu saja sampai nanti sore untuk kita cabutin ini bunga-bunga yang ada di sini ya. Apa nih namanya, batangnya ya. Nanti kita cabutin supaya lebih rapi dan kita taruh si garam ya. Nanti setelah kita cabutin ininya, terus kita satukan dalam satu keranjang ya. Lalu baru kita berikan garam. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Nah, sekarang sudah waktunya mengangkat jemuran pada sore hari. Sekarang waktunya kita mencabut bunga yang ada pada belimbing bulunya ya teman-teman, agar ketika nanti setelah kering sudah langsung bisa kita pakai dan tidak perlu lagi untuk mencabut-cabut bunga yang ada pada buahnya ya teman-teman. Nah, udah selesai ya teman-teman, kita cabutin bunganya yang dari buahnya ya teman-teman. Sekarang inilah bentuknya yang sudah tidak ada lagi bunganya ya. Lalu kita masukkan ke dalam baskom ya teman-teman, kita masukkan. Kita masukkan sampai belimbing hulunya habis ya teman-teman.
Nah, sudah selesai. Saya taruh ke dalam baskomnya semua, lalu kita siapkan garam, lalu kita taruh garam, kita aduk-aduk, kita campurkan sampai garam bersama belimbing wulunya itu rata ya teman-teman. Nah, sudah begini berarti garam dan belimbing wulunya itu sudah merata ya, tercampurnya ya teman-teman. Lalu kita simpan dan besok pagi kita jemur lagi di bawah sinar matahari. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita sudah menuju di hari kedua untuk proses pembuatan asam suntinya. Oh iya teman-teman, ini saya jemurnya di atas empang ya, kalau bahasa Aceh empang ya. Kalau bahasa Indonesianya itu goni ya. Ini goni yang udah dibelah ya, kita gelar di atas ini ya, tempat jemuran kayu-kayu ini ya. Oke. Nah, ini banyak banget ya air garamnya ya. Nah, setelah semalaman kita biarkan dengan posisi sudah ditaruh garam ya. Posisi sudah taruh garam semalaman. Ini udah hari kedua. Paginya saya tengok ini airnya banyak banget ya. Nggak apa-apa, kita buang aja. Nanti kita ambil di jemuran, kita angkut di jemuran, kita taruh lagi garamnya sampai kering ya teman-teman. Oke, kita tumpahi saja ya. Kita tumpahi. Nggak apa-apa ya, kita tumpahi sampai tidak ada sisa lagi di dalam timba ini ya. Nah, setelah kita menjemur suntinya ini, tempatnya kita cuci supaya bersih, terus kita keringkan supaya nanti kita ambil di jemuran dalam posisi mengering ya teman-teman. Ini kita jemur dulu ya, kita tumpahi barusan ya. Ini kita jemur. Nah ini ya, seperti ini penyebabnya karena kena kuku kita ya di saat penjemuran. Makanya seperti ini, nggak apa-apa karena ini nggak busuk. Kalau busuk baru kita buang ya teman-teman. Oke, kita jemur seperti ini. Seperti hari pertama ya teman-teman. Nah banyak banget ya teman-teman, kuku saya ini belum saya potong, tapi ini sekarang dalam posisi kukunya sudah saya potong ya. Oke, apa-apa. Ini kalau ada teman-teman di rumah punya pohon belimbing, boleh buat seperti ini ya, pemula bisa menjadi ide cuan ya. Ide cuan menjual dan ataupun produksi asam sunti ya. Nanti bisa dijual ke pasar-pasar ya teman-teman. Nah ini kita rapikan saja ya, sampai rapi semua. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Saya jemur si proses pembuatan asam suntinya dari belimbing wulunya ya teman-teman. Oke, nanti sore kita ketemu lagi untuk ambil dari jemuran, kita taruh ke sini. Dan embernya ini dalam keadaan bersih ya teman-teman. Oke. Nah ini ya teman-teman, udah sore hari. Waktunya kita angkat dari jemuran asam suntinya ya. Kita angkat, kita taruh aja ke sini ya teman-teman. Nah kita taruh ya. Kita taruh ya ke sini. Nah sudah semua ya, sudah semua, tidak ada lagi sisa di goninya. Lalu goninya kita rapiin aja. Oke ya, kita rapiin. Nah ini asam suntinya yang sudah saya angkat dari jemurannya ya teman-teman. Nah bisa saya zoom nih.
Ini hasil kedua hari kita jemur si asam suntinya. Ini sudah saya sediakan ya. Ini sudah saya sediakan garam. Nah, ini garamnya kita taruh segini aja ya. Nah, segini kita taruh kemari. Oke, kita tutup. Kita langsung aduknya seperti ini ya. Kita aduk sampai merata ya. Nah, ini sudah merata ya. Adukkan garam yang sudah kita taruh ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini udah merata. Oke, besok kita jemur lagi sampai sampai dia menjadi kering dan bisa digunakan untuk suntinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah hari ketiga kita menjemur untuk menjadikan belimbing wulu ini jadi asam sunti ya. Nah, kemarin banyak banget ya airnya, sekarang sudah tidak terlalu banyak lagi dikarenakan sudah pada mengering. Nah, hari ini kita akan menjemur lagi seperti sebelumnya ya teman-teman. Mari kita jemur dulu. Ya, kita tumpahi. Lalu baru kita tumpahi ini. Nanti bakal kita cuci bersih dan kita keringkan ya. Seperti sebelumnya juga kita lakukan ya. Sekarang kita menjemurnya dengan cara merapikan dan tidak tertindih ya teman-teman. Ini nanti saya cepatkan saja ya teman-teman, agar mempersingkat videonya. Ini di luar rumah, jadi banyak tetangga-tetangga ataupun kendaraan yang lalu lalang ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Saya jemur secara bersusun seperti ini agar tidak tertindih-tindih. Nanti sore kita angkat lagi ya dari jemuran. Sampai ketemu lagi nanti sore. See you. Nah, sekarang sudah sore ya teman-teman. Kita angkut belimbingnya ya dari sinar matahari, dan belimbingnya ini sudah bisa kita pakai untuk memasak ya teman-teman. Dan belimbing wulunya itu sudah kering ya tentunya teman-teman. Lalu belimbingnya ini sudah bisa kita angkut ya teman-teman. Saya taruh ke dalam tempatnya dulu, ke dalam baskom ini ya, baskom cat ini. Dan kemudian sudah bisa kita pakai untuk memasak ya teman-teman. Nah, dikarenakan sudah mengering, lalu kita tidak usah lagi pakai dan taruh garamnya ya teman-teman. Sekarang sudah bisa kita simpan pada tempat memasaknya langsung ya teman-teman. So, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 잉잉잉 비동사 플러스 ing